Dalam penderitaan yang luar biasa, orang kaya itu berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya damai Kristus selalu beserta kita. Semoga di masa puasa ini kita selalu sehat walafiat, agar kita dapat melaksanakan puasa, doa, amal bakti kita dengan benar, baik di hadapan Tuhan. Kembali Diam More mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil bacaan liturgi hari ini dari Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Mari kita dahului dengan tanda kemenangan Tuhan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia mengingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Dunia terbalik dengan surga. Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Bulan Maret tahun 2025 ini, Paus Fransiskus merayakan ulang tahun karya kepausannya ke-12. Bapak Suci Paus Fransiskus yang mengutamakan kesederhanaan, hidup semangat bela rasa, dan pelayanan tanpa batas dan tanpa sekat. Orang miskin mendapat perhatian istimewa di hatinya. Ia menjadi pembela hidup orang miskin. Hal itu terungkap dari kata-kata yang pernah terucap, "Kalau makan tidak habis dan dibuang-buang, itu sama saja merampok orang miskin." Seruan Paus Fransiskus tersebut hanyalah salah satu bagian dari gerakan pembaharuan
yang dilakukan dalam gereja Katolik. Baru 9 bulan pertama ia berkarya sebagai paus, ternyata oleh majalah Times pada tanggal 11 Desember tahun 2013 menobatkan beliau sebagai tokoh terkenal tahun 2013. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam hidup ini masing-masing orang pasti ada hal-hal yang selalu diandalkan. Misalnya kekayaannya, entah itu berupa uang, jabatan, gelaran akademiknya, penampilan lahiriahnya, kekuatan dan kemampuan pribadinya, juga garis keturunannya, dan masih banyak lagi yang bisa diandalkan di dalam hidup ini. Apa yang diandalkannya itu akan menguasai dan turut menentukan arah hidupnya, kemana langkah hidupnya. Nabi Yeremia di dalam Yeremia bab 17 ayat 5 sampai dengan 10 berkata, ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lalu kita bertanya, apakah kekayaan, harta, uang, jabatan, kekuasaan dan lain-lain adalah jelek? Apakah itu buruk, jahat, dan tidak baik? Dan apakah itu merusak kebahagiaan hidup kekal seseorang? Jawabannya pasti tidak. Kitab Kejadian menceritakan kisah penciptaan alam jagat raya dan seluruh isinya. Dari hari pertama penciptaan sampai hari ke-6, Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya itu baik adanya. Itulah firman Allah. Jadi jelas, alam jagat raya, bumi dan seluruh isinya adalah baik adanya. Tidak ada yang tidak baik. Kejadian bab 1 ayat 26. Allah bersabda, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ciptaannya. Kejadian bab 2 ayat 15. Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia dalam kehendak bebasnya diberi hak untuk menguasai, memelihara, merawat harta kekayaannya, entah itu apa saja yang dianugerahkan Allah kepadanya, melestarikannya apa yang ia punya, menjadikannya sarana yang membantu untuk mencapai tujuan akhir hidupnya. Bukan sebaliknya, harta kekayaan yang menguasai manusia, yang merawat dan memelihara manusia. Harta kekayaan menjadi jaminan hidup manusia aman dan damai, menjadi tuan bagi manusia. Dan harta kekayaan bukan menjadi tujuan akhir hidup manusia. Hal ini menjadikan manusia materialistis. Manusia yang melihat manusia sama dengan benda. Hal ini akan membawa orang ke dalam arus mengutamakan kenikmatan dan kesenangan belaka. Hidup hedonisme, rakus, lupa diri, dan menomorsatukan individu, pribadinya, dan tidak peduli dengan hidup sosial, hidup sesamanya. Orang individualis, sombong dan aku. Ini terdapat dalam diri si orang kaya dalam cerita Injil hari ini. Injil hari ini menampilkan perumpamaan dua tokoh, yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di sini Yesus mau mengajar kita, para muridnya, bagaimana kita harus menilai, mempergunakan, dan mengelola kekayaan. Entah itu harta, jabatan, kuasa, uang, dan lain sebagainya. Melalui kisah Injil ini. Orang kaya yang hidupnya tidak pernah berkekurangan, hidup mewah, berkelimpahan, makan dan minum, memiliki segala-galanya, mungkin di mata teman-teman dan orang-orang sekitarnya menilai hidupnya penuh berkat berlimpah dari Allah.
Setiap hari ia bersuka cita dalam kemewahannya, memuaskan diri dengan kenikmatan duniawinya, sehingga ia lupa atau sengaja lupa untuk tidak mau tahu bahwa ada seorang pengemis miskin menderita, sengsara, sakit dan lapar yang membutuhkan uluran kasihnya, yang berbaring persis di depan pintu rumahnya. Lazarus yang miskin, yang lapar, sakit dan menderita, mungkin dipandang sebagai orang tak berguna yang terkutuk oleh Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita salah mengelola, salah menilai dan memaknai apa arti harta kekayaan, baik itu berupa kekuasaan, uang, jabatan, dan lain-lain sebagainya, akan menyebabkan berputar baliknya kehidupan ini. Hal ini akan terbukti ketika manusia mati dan mengalami hidup baru di alam baka. Injil hari ini menceritakan bagaimana orang kaya itu mengalami sengsara dan derita yang sangat luar biasa, sedangkan Lazarus si miskin yang menderita sejak hidupnya di dunia ini, setelah mati mengalami hidup baru penuh sukacita di pangkuan Bapa Abraham. Dalam penderitaan sengsara yang luar biasa, orang kaya itu masih memperlihatkan sifat sombong dan angkuhnya. Ia seolah-olah memerintah Bapak Abraham dengan berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menjejukkan lidahku." Ia juga menyuruh Lazarus supaya datang ke rumah ayahnya untuk menasihati kelima saudaranya supaya bertobat. Kesombongan pada orang yang tidak mau bertobat akan melekat dalam dirinya sampai pada penderitaan di alam kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, setelah meninggal, kehidupan manusia itu berbalik. Lazarus di dunia yang hidupnya sengsara, menderita, miskin, ia menikmati kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa karena dia memiliki kerajaan surga. Kerajaan surgalah milik kepunyaannya, yang diumpamakan seperti harta benda terpendam dan mutiara yang indah. Di dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 45. Sedangkan orang kaya raya di dunia ini setelah meninggal menjadi termiskin di alam baka. Setetes air pun dia harus meminta kepada Lazarus. Ia sangat menderita. Tidak ada kata sukacita, tidak ada kata bahagia di dalam hidupnya. Kisah yang dramatis ini mengingatkan tugas kita sebagai pengikut Kristus. Pegangan hidup kita adalah hukum cinta kasih Kristus, kasih kepada Allah Sang Pencipta, dan kasih kepada sesama kita. Maka kalau kita mengasihi Allah, seharusnya diwujud nyatakan dalam hidup kita sehari-hari dengan mengasihi sesama tanpa pilih kasih, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Injil Matius bab 22 ayat 38 sampai dengan 39. Dalam cerita Injil tadi, orang miskin itu disebut dengan namanya, yaitu Lazarus. Sedangkan orang kaya tidak disebutkan namanya, tidak tahu siapa namanya. Sebab selama hidupnya di dunia, dia tidak mengenal Yesus. Dalam Lukas bab 9 ayat 26 atau dalam Markus bab 8 ayat 38, Yesus bersabda, "Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudusnya." Yesus mengajarkan bahwa ia sungguh hadir dalam diri sesama kita, lebih-lebih kepada sesama kita yang sedang lapar, haus, sakit, telanjang, dalam penjara, dan lain-lain. Sesama kita yang sungguh menderita, yang menantikan pertolongan kita. Dalam diri mereka lah kita menemukan wajah Yesus. Jadi dengan melayani mereka, kita pun sebenarnya telah melakukannya untuk Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kerelaan berbagi berkat
Tuhan membuat kita dibebaskan dari rasa egois, membuat kita keluar dari diri sendiri, keluar dari sifat kikir dan rakus kita, lalu peduli akan kepentingan sesama, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Sebagai murid Kristus, kita harus membuka hati, membuka hidup kita untuk membantu saudara-saudara kita yang miskin, Lazarus yang lain yang ada di sekitar kita. Atau apakah kita cepat-cepat menutup pintu bila melihat pengemis berdiri di depan pintu rumah, seperti si orang kaya itu? Masuk ke dalam kerajaan surga adalah impian semua orang. Namun impian itu akan menjadi kenyataan atau tidak, itu sangat tergantung, sangat terpengaruh oleh bagaimana perbuatan kita selama hidup kita. Maka mari kita wujudkan impian ini dengan iman dan perbuatan yang nyata dalam hidup kita, agar kelak mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan yang indah, berbahagia, bersukacita di alam baka. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati kami, selalu bersyukur atas segala anugerah kasih berkat-Mu bagi kami. Semoga kami pun terbuka hati untuk rela membantu sesama kami yang sedang menderita, yang sedang membutuhkan pertolongan dan bantuan kami. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai Kristus, selamat berpuasa, sehat selalu. Dia More Channel.